Oke, sudah pukul 14. Mari kita mulai webinar Ramadan 2025 ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua diberkati dan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan webinar terakhir seri ketiga tentang pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Materi pada kali ini akan disampaikan oleh Ibu Rohmatun MPD yang juga merupakan Kaprodi dari PGSD FKIP Unmu Cirebon. Sebelum memulai webinar ini, mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Mudah-mudahan webinar ini memberikan manfaat kepada kita dan juga dilaksanakan lancar sampai nanti penutupan. Berdoa dipersilahkan. Nah, berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu agar tidak banyak yang terbuang, materi webinar hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Rohmatun MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu Rohmah sudah gabung? Mohon izin menunggu sebentar, ini sedang ada kendala di Bu Rohmahnya. Sudah hadir pemateri kita. Silahkan kepada Ibu Rohmah MPD untuk memberikan pemaparan materinya. Izin Ibu, apakah perlu untuk share screen atau Ibu yang share screen? Saya aja Pak, nggak apa-apa. Mangga, silakan Ibu. Langsung ini Pak. Langsung Ibu sudah dibuka. Oh gitu, soalnya baru di admit sepertinya tadi. Walah. Oke, oke, saya mulai ya Pak ya. Izin Bapak sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana semuanya teman-teman kabarnya? Masih semangat enggak ini puasanya? Semangat Bu, semangat. Semangat benar. Jam 2 udah lagi jam-jam rawan ya. Oke, perkenalkan sebelumnya teman-teman, nama saya Rahmatun Nabila. Hari ini diberikan kesempatan oleh FKIP, khususnya PJKR, untuk menyampaikan materi terkait dengan analisis data penelitian, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Jadi nantinya selama beberapa menit ke depan kita akan bahas terkait dengan analisis data di penelitian pendidikan khususnya, gitu.
Siang-siang bahasnya tentang penelitian penelitian ya. Jadi agak berat ya sepertinya. Biar nggak ngantuk Bu, jadi bagus lah. Iya, Pak. Aduh ya Allah, semoga masih didengarkan ya teman-teman. Gimana ini share screen saya sudah terlihat atau belum ya? Sudah Ibu, sudah jelas. Oke. Kita coba bahas. Nah, ini bahasan kali ini adalah terkait dengan teknik analisis data penelitian yang sebelumnya pada dua pertemuan awal ya udah bahas terkait dengan pembuatan instrumen, terus terkait dengan tahapan penelitian di universitas kita gitu. Nah, teknik analisis data penelitian ini sebelumnya adalah tahapan akhir, sebelum akhir mungkin ya, setelah kalian mendapatkan sebuah data penelitian di lapangan gitu. Nantinya kita akan bahas terkait dengan konsepnya, data itu sendiri, terus yang pasti adalah teknik analisis data kuantitatif maupun kualitatif gitu. Sebelumnya, eh, sebelum kita bahas ke teknik analisis data, yang pasti kita bahas terkait dengan data penelitian itu sendiri dulu ya. Nah, kalian udah pernah mengontrak mata kuliah metodologi penelitian kan ya? Sudah belum? Ini saya udah mau. Siapa yang bilang belum tadi? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Sebelumnya kalian udah download belum materi? Ya, materi ini. Ada di link yang sudah disediakan oleh panitia. Sudah mendownload materi atau belum? Oke, sudah katanya Bu. Ini dari PBK sudah ada yang respon. Ya, oke, sudah. Oke, kita lanjut berarti ya, Pak ya. Karena sudah mengontrak yang pertama, sudah mengontrak mata kuliah metodologi penelitian, terus juga sudah mendownload materi yang ada hari ini, kita masuk ke bahasan sebelum kita bahas terkait dengan analisis data. Pemanasan dulu. Seperti yang kalian udah tahu, data penelitian itu ketika kalian melakukan sebuah penelitian, nantinya akan ada dua data. Yang pertama itu ada sebuah data kuantitatif dan yang kedua ada sebuah data kualitatif. Seperti yang sudah ada di layar, data itu adalah seluruh informasi yang sudah kalian kumpulkan di lapangan. Dan nantinya data itu siap untuk dilakukan sebuah analisis gitu. Data kuantitatif itu merupakan data yang berupa sebuah angka dari proses hasil eh, pengumpulan data kuantitatif. Contohnya seperti tinggi badan, nilai ujian, berat badan, dan lain sebagainya. Cirinya adalah kalau misalkan data kuanti itu berbentuk dengan angka, yang pasti itu. Kalau data kualitatif, dia data yang tidak berbentuk angka nih. Datanya seperti data jenis kelamin, warna mata, dan sebagainya. Jadi datanya dia berbentuknya deskriptif gitu biasanya. Nah, terus sekarang masuk tadi udah ada datanya. Ketika sudah ada data, berarti kita masuk ke analisis data penelitian. Nah, analisis data penelitian itu sendiri itu merupakan proses pengolahan data yang sudah kalian kumpulkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Penelitian ini, eh, analisis data penelitian ini itu bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi yang berguna dari sebuah data. Gitu. Secara umum, analisis data ini dibagi nantinya menjadi dua, analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Tergantung pada data penelitian yang sudah kalian kumpulkan, berbentuknya kuanti ataupun kuali. Dan tergantung pada metodologi yang kalian ambil, berbentuknya kuantitatif ataupun kualitatif. Gitu. Terus, nah ini, sebelum kita masuk nanti ke analisis data,
ini fungsi dari statistika pendidikan. Statistika nantinya itu digunakan untuk analisis data kuantitatif. Fungsinya adalah kita mempelajari statistika pendidikan itu untuk mengukur prestasi, salah satunya untuk mengukur prestasi dan kemajuan siswa, mengevaluasi sebuah kurikulum ataupun metode pembelajaran, melakukan sebuah penelitian pendidikan, dan perencanaan serta pengambilan sebuah keputusan yang pastinya berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, konsep dari statistika pendidikan itu sendiri yang pertama sebagai alat bantu dalam penelitian pendidikan digunakan untuk menganalisis data berupa hasil belajar, efektivitas, metode pembelajaran, dan sebagainya. Dan yang pastinya statistika pendidikan ini nantinya akan dipakai untuk menganalisis sebuah data kuantitatif. Tadi kalau misalnya kita berbicara data ada dua, kuanti dan kuali, dan analisis datanya ada dua, kuanti dan kuali, maka statistika pendidikan di sini dia digunakan ketika kalian akan melakukan sebuah analisis data kuantitatif. Nah, statistika juga itu berguna untuk membantu pengambilan keputusan yang berbasiskan pada sebuah data. Nah, statistika nanti dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Tuh. Yang pertama itu ada analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif itu dilakukan tadi dengan perhitungan statistik, menggunakan statistika pendidikan, yang dibagi dua ke dalam statistika deskriptif dengan statistika inferensial. Oke, nah nanti di statistika inferensial itu akan kita bagi lagi ke dalam analisis data parametrik dan non-parametrik. Oke, kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu statistika deskriptif. Yang pertama, ini ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk pertama mengumpulkan data, mengolah, dan menyajikan sebuah data secara sistematis agar mudah dipahami. Nah, statistika deskriptif ini yang menjadi catatannya adalah bertujuan untuk menggambarkan sebuah karakteristik tanpa membuat generalisasi ke populasi yang lebih luas. Jadi, kalau statistika deskriptif, dia itu hanya digunakan untuk mendeskripsikan sebuah data saja, tapi tidak membuat sebuah kesimpulan atas data tersebut gitu. Hanya menggambarkan sebuah data tanpa membuat kesimpulan dari data tersebut. Itu kalau analisis deskriptif. Makanya dia tidak bisa untuk dijadikan sebuah dasar kalian membuat sebuah kesimpulan dari sebuah populasi ataupun dari sebuah sampel ataupun ke populasi yang lebih luas seperti itu. Contohnya, statistika deskriptif ini pertama menghitung sebuah rata-rata, terus menghitung sebuah median, modus, membuat tabel distribusi frekuensi, dan sebagainya. Nah, ini analisis data di statistika deskriptif ini, kalau misalkan kita bagi secara garis besarnya ada 3 nih. Yang pertama itu terkait dengan pengukuran tendensi sentral, meliputi rata-rata atau mean, median, modus, dan sebagainya. Terus pengukuran dispersi berbentuk range, varian, standar deviasi. Nah, biasanya di statistika deskriptif itu visualisasi datanya berupa berbagai macam bentuk visual, seperti tabel distribusi frekuensi, diagram, berbagai macam bentuk diagram, baik itu diagram batang, diagram lingkaran, terus histogram, poligon, dan sebagainya. Jadi, kalau statistika deskriptif nantinya bisa kalian visualisasikan ke dalam berbagai macam bentuk data. Tapi tadi balik lagi ke tujuannya. Statistika deskriptif ini digunakan hanya untuk mendeskripsikan sebuah data tanpa membuat sebuah kesimpulan gitu. Oke, nah ini. Penggunaannya statistika deskriptif yang pertama untuk mengukur rata-rata sebuah nilai siswa. Nah,
Tujuannya untuk apa? Mengukur rata-rata sebuah nilai siswa. Itu yang pastinya untuk membantu guru dalam menganalisis kinerja kelas dan menentukan ke depannya pemilihan strategi pembelajaran ataupun metode pembelajaran atau bahan ajar yang sesuai dengan kajiannya nanti gitu. Terus yang kedua, menyusun distribusi frekuensi hasil ujian. Nah, ini memudahkan guru untuk melihat sebaran nilai. Terus yang ketiga, bisa juga digunakan untuk analisis presentasi kelulusan siswa. Tujuannya adalah untuk memudahkan sekolah dan dinas untuk dapat mengevaluasi kebijakan pendidikan. Nah, yang keempat, penggunaan statistika deskriptif ini bisa digunakan untuk menentukan rata-rata waktu belajar siswa. Tujuannya untuk membantu guru dalam menyesuaikan beban tugas siswa gitu. Itu kalau misalkan statistika deskriptif tadi. Statistika deskriptif tuh nggak ada syaratnya. Ibaratnya nggak ada syarat. Awalnya nih kita melakukan statistika deskriptif. Hanya tujuannya tadi untuk mendeskripsikan sebuah data. Hanya untuk mendeskripsikan karakteristik sebuah data. Itu. Kita gunakan untuk statistika deskriptif. Nah, tadi ada dua, ada statistika deskriptif dengan statistika inferensial. Sekarang adalah statistika inferensial. Kalau misalnya statistika inferensial, itu adalah eh, metode yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan yang dimana dia itu bisa menentukan sebuah hubungan antar variabel, bisa juga menguji sebuah hipotesis, serta membuat sebuah prediksi ataupun kesimpulan dari sebuah data yang ada gitu. Kalau tadi statistika deskriptif dia tidak bisa membuat kesimpulan, kalau di inferensial dia itu bisa. Nah, statistika di inferensial ini itu adalah metode yang digunakan untuk membuat generalisasi dari sebuah data sampel ke populasi. Jadi, hasil uji analisis statistika inferensial ini itu bisa untuk membuat sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian. Gitu. Nah, fungsinya statistika inferensial dalam dunia pendidikan itu yang pertama tadi mengeneralisasi. Generalisasi itu membuat sebuah kesimpulan dari penelitian sebuah sampel ke populasi yang lebih luas gitu. Gimana sih Bu maksudnya gitu ya? Populasi dari sebuah sampel ke populasi yang lebih luas gitu. Jadi misalnya kalian melakukan sebuah penelitian di sebuah sekolah misalnya gitu ya. Kalian meneliti kemampuan berpikir kritis siswa SMP misalnya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan statistika inferensial misalnya dengan melakukan uji T, itu hasilnya bisa mendeskripsikan kemampuan siswa tadi berpikir kritis siswa di SMP tersebut gitu. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan statistika inferensial. Nah, yang kedua, menguji sebuah hipotesis terkait dengan efektivitas metode pembelajaran atau faktor lain yang mempengaruhi sebuah hasil belajar gitu. Ataupun hipotesis lain gitu terkait dengan sebuah penelitian yang sedang kalian lakukan. Nah, yang ketiga itu bisa menganalisis hubungan antar variabel. Misalnya eh, antara motivasi belajar dengan prestasi akademik atau misalnya gaya belajar dengan eh, kemampuan matematika siswa, misalnya seperti itu. Nah, hubungan-hubungan antar variabel itu bisa kalian temukan juga dan bisa kalian dapatkan atau kalian analisis dengan menggunakan statistika inferensial. Nah, yang keempat, fungsinya statistika inferensial dalam dunia pendidikan itu ada untuk memprediksi tren pendidikan seperti tingkat kelulusan di tahun-tahun yang akan mendatang berdasarkan data-data yang sudah ada gitu atau sudah kalian temukan. Gitu. Nah, jadi sebelum saya eh, bedakan gitu ya antara statistika deskriptif dengan statistika inferensial. Ini bedanya. Kalau misalnya, saya pertegas lagi nih, kalau misalnya
statistika deskriptif itu hanya mendeskripsikan sebuah data yang ada aja. Kalau statistika inferensial, dia itu bisa menggunakan data sampel tersebut atau data yang kalian punya untuk menarik sebuah kesimpulan tentang populasi. Tuh. Nah, hasilnya itu bisa sebuah ringkasan data. Kalau di statistika deskriptif berupa mean, median, modus, standar deviasi, range, dan sebagainya. Kalau misalkan statistika inferensial itu sebuah pengujian hipotesis tergantung pada hipotesis penelitian kalian. Bisa pengaruh, terus korelasi, regresi, atau prediksi-prediksi lainnya gitu. Contohnya, kalau misalnya statistika deskriptif tadi menampilkan rata-rata nilai ujian siswa di suatu kelas gitu contohnya. Kalau misalnya statistika inferensial, contohnya bisa menguji apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak nih antara dua metode pembelajaran. Tuh, misalnya. Itu adalah statistika deskriptif dan inferensial. Terus, ini kita masuk ke statistika inferensial. Tadi sebelumnya, statistika inferensial itu nantinya dibagi ke dalam dua cabang, yaitu statistika parametrik dengan statistika non-parametrik. Oke, kalau tadi kita analisis data kuantitatif, itu dibagi jadi dua, ada statistika deskriptif dan inferensial. Ini di statistika inferensial dibagi jadi dua lagi. Ada parametrik dan non-parametrik. Nah, ini kalau misalkan statistika inferensial itu dibagi jadi dua nih, ada parametrik sama non-parametrik. Parametrik itu apa? Parametrik itu digunakan untuk sebuah data yang dia berdistribusi normal dan homogen. Jadi kalau misalkan melakukan uji parametrik itu harus memiliki asumsi tertentu seperti normalitas, homogenitas, varian, skalanya juga gitu. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi kalau di statistika parametrik. Itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu baru bisa melakukan uji parametrik gitu. Contohnya seperti uji T, ANOVA, regresi, korelasi, dan sebagainya. Oke, nah kalau misalnya statistika ini analisis non-parametrik itu digunakan untuk data yang tidak memenuhi tadi asumsi parametrik. Asumsi parametrik itu adalah syarat-syarat yang diberlakukan di statistik di uh, uji parametrik gitu. Kalau misalkan data penelitian kalian nih tidak memenuhi tadi syarat uji parametrik, maka data tersebut bisa dilakukan atau dialihkan ke uji atau analisis non-parametrik. Gitu. Contohnya ada uji Chi-square, Mann-Whitney, atau Kruskal-Wallis. Tuh, dan masih banyak lagi ya. Nah, ini kita masuk ke uji prasyaratnya. Jadi, kalian bayangkan atau kalian sudah memiliki data penelitian berbentuk data kuantitatif gitu ya. Nah, terus data tersebut kalian uji dulu, namanya itu ada uji prasyarat. Data kuantitatif itu kalian uji prasyarat dulu, itu menentukan untuk nanti kalian melakukan analisisnya itu parametrik, uji parametrik atau non-parametrik. Jadi sebelum kalian menentukan uji parametrik non-parametrik, itu ada uji prasyarat dulu gitu. Oke? Nah, uji prasyarat ini dilakukan berarti kan sebelum menentukan. Contohnya itu ada ini, normalitas dan homogenitas. Uji normalitas itu menguji apakah data berdistribusi normal. Kalau homogen itu menguji apakah variansi dari data itu sama gitu bentuknya. Nah, alat ujinya ini kalau misalnya normalitas itu ada Shapiro-Wilk. Itu ketika
nanti dipakai ketika data sampelnya itu sampel kecil. Kecilnya itu segimana sih, Bu? Kecilnya itu kurang dari 50 sampel. Maka kalian pakai nanti normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk. Tapi kalau misalkan sampelnya itu dia sampelnya besar, lebih dari 50 orang, kalian bisa pakai Kolmogorov-Smirnov gitu. Nah, tadi normalitas. Kalau yang ketiga ini adalah homogenitas. Nanti homogenitas mah pakainya itu adalah Levens. Jadi data data yang kalian punya, kalian uji prasyarat dulu, baru nantinya kalau misalnya data tersebut dia berdistribusi normal dan homogen, baru dilakukan uji parametrik. Kalau salah satunya dia misalnya berdistribusi normal aja, tapi dia tidak homogen, maka dilakukannya adalah uji non-parametrik gitu. Oke? Nah, syarat lain nih di dalam eh, statistik, di dalam parametrik, itu ada lagi linearitas dan multikolinearitas gitu. Ini adalah syarat lain dalam pengujian parametrik. Jadi tergantung pada ujinya. Misalnya uji T, dia hanya butuh syarat homogenitas dan normalitas aja gitu. Kalau misalkan uji korelasi, dia hanya butuh normalitas aja gitu. Jadi tergantung pada tadi gitu, uji apa yang mau kalian lakukan. Kalau linearitas itu dia digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, dia bersifat linear atau enggak. Terus kalau multikolinearitas itu memeriksa hubungan antar variabel itu dia independen dan berregresi ganda atau tidak gitu. Oke. Nah, sekarang ketika datanya dia berdistribusi normal dan homogen, maka dilakukanlah uji parametrik gitu ya. Nah, ini salah satu uji parametrik yang biasanya dilakukan dalam dunia pendidikan atau yang biasanya kalian lakukan, baik itu di PGSD atau PJKR maupun BK dan fisika. Yang pertama itu adalah uji T. Ini sering banget kalian lakukan atau biasa kalian gunakan gitu di penelitian pendidikan. Yang pertama itu uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Asumsinya dia itu datanya harus berdistribusi normal dan homogen terlebih dahulu. Gitu. Nah, uji T ini terbagi ke dalam 3 jenis. Ada uji T one sample t-test, ada paired sample t-test, dan independent sample t-test. Kalau one sample t-test itu ketika dia datanya ada satu. Kalau dia paired itu berarti datanya berasal dari 2 data yang berpasangan. Nah, kalau yang independen itu adalah data yang dia tidak berpasangan atau datanya itu berbeda gitu. Nah, contohnya uji T ini digunakan untuk membandingkan nilai siswa sebelum dan sesudah menggunakan suatu metode pembelajaran atau kalau di sini nilai pretest dan posttest membandingkan nilai pretest dan posttest sebelum menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek misalnya. Itu. Itu untuk uji T. Nah, selanjutnya yang biasa digunakan lagi nih, ada ANOVA. Itu digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok. Membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok. Asumsinya masih sama, dia sebelum melakukan uji ANOVA, itu datanya harus berdistribusi normal dan homogen terlebih dahulu. Nah, jenis ANOVA ini itu ada one way ANOVA, ada two-way ANOVA, dan ada MANOVA atau multivariate analysis of variance. Nah, contohnya kalian bisa membandingkan nilai siswa dari 3 metode pembelajaran yang berbeda. Misalnya kalian melakukan sebuah penelitian, perbedaan penerapan metode pembelajaran PBL, PJBL, dan inquiry, misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa tuh gitu menggunakan ini ANOVA ataupun MANOVA ya, kalau misalkan lebih dari 3
3 metode gitu. Selanjutnya, yang biasa digunakan lagi itu adalah analisis korelasi, uji korelasi Pearson. Nah, ini untuk mengukur kekuatan antar hubungan linear sebuah variabel. Buat lihat tingkat korelasi hubungannya, hubungan antar variabelnya gitu. Nah, korelasi Pearson ini asumsinya nanti ketika dia dinyatakan data tersebut memiliki hubungan, itu ketika tadi nilai korelasinya itu berkisar dari -1 sampai +1. Atau bisa juga menggunakan nilai signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya dia itu kurang dari 0,05, maka data tersebut berkorelasi atau berhubungan. Kalau misalnya dia nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data tersebut dia tidak berkorelasi atau tidak berhubungan gitu. Asumsinya data ini harus merupakan data kontinu atau dan berdistribusi normal gitu. Tuh, contohnya untuk mengukur hubungan antara jumlah jam belajar siswa dengan nilai ujian matematika. Itu contohnya. Ini untuk analisis korelasi atau uji korelasi. Selanjutnya ada regresi. Ini digunakan untuk memprediksi variabel dependen dan variasi independen. Nah, kalau misal regresi ini, itu ada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kalau linear, kalau misalkan berganda, itu dia ketika variabel independennya itu dia lebih dari 2, gitu. Maka nanti yang digunakan adalah uji regresi linear berganda. Kalau misalkan dia hanya satu variabel independen, maka eh, uji yang digunakan adalah uji linear sederhana saja gitu. Contohnya untuk memprediksi nilai ujian siswa dari jumlah jam belajar dan frekuensi les tambahan misalnya. Tuh, terus, nah, tadi itu adalah berbagai macam uji yang biasa dilakukan di uji parametrik dalam dunia pendidikan. Ketika data itu dia tidak memenuhi asumsi dari parametrik, maka penelitian kalian sebetulnya bukan gagal gitu, enggak. Kalian tinggal melakukan uji lain atau analisis lain menggunakan analisis non-parametrik. Jadi tadi ulang lagi, kalau misalkan analisis non-parametrik ini dilakukan ketika sebuah data itu tidak memenuhi asumsi parametrik. Kalau data tidak memenuhi asumsi parametrik, maka dilakukanlah uji non-parametrik. Ini ada 4 uji yang biasanya dilakukan di penelitian pendidikan, analisis non-parametrik gitu ya. Yang pertama itu uji chi-square. Itu digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Terus yang kedua ada uji Mann-Whitney, digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak memenuhi asumsi uji T tadi. Jadi kalau misalkan nggak bisa nih melakukan uji T, maka penggantinya itu adalah uji Mann-Whitney gitu di non-parametriknya gitulah. Terus eh, kalau yang chi-square berarti ketika kalian melakukan analisis korelasi hubungan, tapi nggak bisa nih dikorelasinya karena dia tidak normal, maka yang dilakukan adalah uji chi-square gitu penggantinya. Nah, kalau uji Kruskal-Wallis ini tuh digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok yang tidak memenuhi asumsi ANOVA. Kalau tadi asumsi ANOVA dia tidak bisa, eh, dia tidak normal, tidak homogen, terus kalian mau lakukan uji ANOVA, tapi nggak bisa nih gitu. Maka yang dilakukan adalah uji Kruskal-Wallis gitu. Terus eh, kalau uji Spearman-Rank itu digunakan untuk mengukur korelasi antar dua variabel ordinal gitu. Oke. Nah, tadi itu adalah analisis data kuantitatif. Diulang lagi, kalau misalkan analisis data kuantitatif, dia itu menggunakan, analisis datanya menggunakan statistika. Nah, statistika yang dilakukan itu tadi ada 2, statistika deskriptif dengan statistika inferensial.
Kalau statistika deskriptif, dia hanya menjelaskan sebuah data saja. Kalau statistika inferensial, nanti digunakan untuk menguji sebuah hipotesis dan menarik sebuah kesimpulan atas hipotesis tersebut gitu. Oke? Nah, ini kita masuk ke analisis data kualitatif. Berarti digunakan ketika penelitian kalian itu adalah sebuah penelitian kualitatif gitu ya. Analisis data kualitatif itu digunakan untuk memahami makna, pola, dan interpretasi dari data yang di mana datanya itu bersifat data-data deskriptif. Itu. Data kualitatif itu biasanya diperoleh dari berbagai macam data. Proses eh, pengumpulan data, contohnya seperti wawancara, observasi, dokumentasi, yang mana datanya itu berupa data-data deskriptif gitu. Nah, proses analisisnya itu meliputi yang pertama pengumpulan, yang kedua reduksi, yang ketiga penyajian, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Kita masuk sebelum kita bahas teknik analisis datanya, kita masuk ke triangulasi data dulu. Ketika datanya itu dia berbentuk data kualitatif, maka banyak sekali asumsi-asumsi yang jadinya oh data ini betul atau enggak ya gitu, atau keraguan-keraguan dari sebuah data tersebut gitu. Nah, untuk menghilangkan tadi keraguan tadi, untuk menghilangkan data data-data yang mana datanya itu diragukan gitu ya, maka dilakukan sebuah teknik triangulasi data. Nah, teknik triangulasi data ini tujuannya untuk meningkatkan kekuatan secara teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah data kualitatif gitu, sebuah data penelitian kualitatif. Jadi untuk meyakinkan ataupun membuat sebuah data itu eh, semakin dipercaya gitu nantinya gitu ya. Karena kenapa sih Bu harus seperti itu? Karena kalau penelitian kualitatif dia itu datanya sifatnya itu kan tergantung pada peneliti itu sendiri ya. Gitu. Jadi makanya harus dilakukanlah triangulasi data. Yang pertama, triangulasi data yang dilakukan yang pertama itu adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini berarti eh, menguji sebuah data dari berbagai sumber informan yang akan diambil sebuah datanya. Itu. Contohnya, dengan kata lain, triangulasi sumber adalah cross-check data dengan membandingkan fakta dari sumber satu dengan sumber yang lainnya. Contohnya, kalian mau eh, melihat, menganalisis sebuah kemampuan siswa gitu ya. Kemampuan siswa di kelas 3 SD misalnya. Nah, terus di kelas 3 SD tersebut dia itu ada rombelnya ada A, B, C. Kalian bisa melakukan wawancara ke wali kelas A, wali kelas ketiga B, wali kelas ketiga C gitu. Jadi nggak hanya dari satu sumber informan aja gitu yang kalian wawancarai. Bisa melakukan berbagai wawancara di berbagai macam sumber gitu istilahnya gitu. Padahal proses yang dilakukannya itu adalah wawancara gitu, tapi sumbernya dia beragam gitu. Itu triangulasi sumber. Yang kedua, ini ada triangulasi teknik. Kalau triangulasi teknik, dia itu eh, dia mencari suatu kebenaran terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda-beda. Jadi sumbernya mah tetap satu. Misalnya wawancara di misalnya kalian mau wawancarai wali kelas kelas 3A. Tapi itu menggunakan berbagai macam teknik, misalnya teknik observasi juga, teknik wawancara juga, terus ada dokumentasi juga gitu. Jadi nggak cuman dari satu teknik aja gitu loh. Kalian mau menganalisis kesulitan belajar matematika siswa. Nah, kesulitan belajar matematika ini kalian
cari dari mulai observasinya, wawancara ke siswanya misalnya gitu, terus dokumentasi dari hasil belajar siswanya dan sebagainya. Jadi dari satu sumber itu bisa didapatkan berbagai macam atau bisa dilakukan berbagai macam teknik gitu. Itu triangulasi teknik. Nah, yang terakhir itu ada triangulasi waktu. Kalau tadi triangulasi sumber, triangulasi teknik, yang ketiga ada triangulasi waktu. Ini itu eh, kalian melakukan sebuah pengecekan datanya itu dengan dilakukan di berbagai macam waktu dan situasi yang berbeda. Karena kadang takutnya misalnya nih kalian ngelakuin wawancara siswa pada saat pagi hari dengan pada saat ketika siswa eh, setelah melakukan mata pelajaran PJOK misalnya. Siswanya kan capek ya gitu, baru olahraga terus kalian mewawancarai gitu ya. Itu takutnya hasilnya berbeda dengan kalian ketika mewawancarai pagi hari. Makanya baiknya itu dilakukan secara berulang-ulang gitu. Sehingga mendapatkan sebuah kepastian data. Kalian bisa melakukan observasi misalnya di pagi, siang, ataupun sore gitu. Gitu. Nah, tadi untuk membuat data itu ajek gitu ya, ibaratnya gitu ya, data kualitatifnya ajek bisa dilakukan tadi triangulasi data tadi. Nah, ini adalah langkah yang digunakan untuk menganalisis sebuah data kualitatif. Yang pertama itu kan adalah pengumpulan datanya dulu. Data itu dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kalau yang kualitatif. Terus mereduksi data. Mereduksi data ini dia memilih dan menyederhanakan data agar mudah untuk dianalisis gitu. Terus habis dipilih dan disederhanakan datanya, habis itu disajikan ke dalam bentuk matriks atau sebuah narasi gitu. Jadi kalian tuh dipilihin dulu, dipilihin datanya, terus disederhanakan, baru kalian sajikan ke dalam bentuk matriks, narasi, atau grafik secara visual. Terus barulah kalian tarik sebuah kesimpulan dari data yang sudah kalian tadi gitu ya, sudah kalian temukan gitu. Itu proses analisis data kualitatif. Kalau analisis data kualitatif tadi ada 4 prosesnya. Kalau kuantitatif tadi, analisis datanya itu menggunakan analisis data statistika. Gitu. Nah, eh, balik lagi ke analisis data kuantitatif. Jadi kalian untuk melakukan, Bu, untuk ngelakuin uji tadi itu pakai apa? Nah, kalian bisa menggunakan ujinya itu cukup menggunakan ini aja apa namanya SPSS aja gitu. Jadi enggak kalian menggunakan secara manual gitu ibaratnya gitu ya. Enggak tiba-tiba kalian manual ngitung rata-ratanya. Kalaupun nggak menggunakan SPSS, kalian bisa menggunakan Excel misalnya gitu. Itu memudahkan kalian untuk melakukan berbagai macam uji statistika tadi gitu. Kalau misalkan di analisis data kuantitatif. Gitu. Oke. eh Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke sesi diskusi. Mungkin ya. Saya kembalikan ke Pak Risa. Oke, terima Oh iya ada. kasih Ibu. Izin saya juga tidak bisa sampai full untuk sesi tanya Oke Pak. jawab. Nanti akan dibantu oleh Mbak Ais sebagai moderator dan MC. Ya, silahkan Mbak Ais untuk memandu sesi tanya jawab dan penutup nanti terakhir. Baik, terima kasih Pak Risa atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin menanyakan materi kepada Ibu Rohmatun Nabila MPD, mangga disilahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Ayo, ayo. Ini pusing kayaknya, Ais. Ini saya Materinya bikin Ya, pusing kayaknya. betul. lengkap. Tapi ini daging semua isinya ini. Ini harus dipahami ini oleh mahasiswa sehingga nanti tidak salah dalam menentukan langkah untuk pengujian atau analisis data nanti nih, pengolahan data. Mangga mahasiswa atau mahasiswi untuk Nah, prodi. saya Oh, saya mangga. share share juga nih, Ais. Ini ada link Google Drive untuk kalian bisa download aplikasi SPSS-nya. Kalau misalkan kalian belum download, nanti bisa dilihat di link tersebut ya. Saya baginya di ini ya, di kolom chat. Oke, terus Baik, untuk link menginstal SPSS sudah di-share di kolom chat. Dilanjutkan kembali kepada mahasiswa-mahasiswi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Diurutin aja dulu ya. Dari Prodi PGSD, apa ada yang ingin ditanyakan? beneran ini makanya pusing Pak Risa. Betul, ini pusing kayaknya. Aduh, belum sampai sana mungkin. Tapi mudah-mudahan sudah ada gambaran sehingga nanti bisa memahami bagaimana teknik pengolahan data yang sesuai dengan judul yang diajukan. Oke. Terus ini Pak, sedikit memberikan fasilitas, nggak fasilitas kali ya. Kalau misalkan nanti teman-teman kebingungan nih, kan kayaknya nih semester 8 semua ya Pak ya. Terus lagi susun skripsi, terus kebingungan nanti ngolah datanya seperti apa. Ini nggak cuman untuk prodi PGSD aja, tapi untuk semuanya, baik itu fisika maupun PJKR, nanti boleh hubungin saya aja. Bu, boleh nggak saya ketemu di kampus? Saya bingung nih Bu, ini saya tuh judul penelitian saya ini, terus saya harus ngelakuin uji apa ya Bu kira-kira gitu, atau gimana gitu ya. Nanti itu boleh, boleh chat saya, boleh juga eh, temui saya di kampus. Insya Allah saya bisa sering ditemui di kampus gitu Pak, untuk diskusi Alhamdulillah, dan terima kasih Bu Rohma sudah berkenan ya. meluangkan waktunya. Tuh, sudah ada tambahannya bahwa Ibu Roma siap untuk membimbing apabila ada yang kesulitan dalam teknik pengolahan data. Sebelum ada yang bertanya, saya mau nanya dulu ini, sudah adakah yang membuat proposal sampai kepada metodologi penelitian bab 3? Kalau sudah ada, silahkan ditanyakan. Ibu izin bertanya, Bu. Mangga. Mangga Teh Anissa, boleh disebutkan pertanyaannya Teh? Baik, perkenalkan nama saya Anissa Andayani dari Prodi PGSD. Untuk yang pengembangan itu, Bu, eh, ada apa ya? Ada tipsnya enggak sih, Bu? Untuk menentukan jenis uji apa yang akan diujikan gitu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama nis. Ini penelitiannya adalah penelitian pengembang. Oh, Ais, maaf, saya langsung jawab. Ya, Bu, langsung dijawab. Oke, ini adalah penelitiannya penelitian pengembangan ya, nis. Gitu. Terus ada tipsnya nggak sih Bu gitu ya? Tips untuk melakukan uji di penelitian pengembangan. Sebetulnya penelitian pengembangan itu uji analisis datanya itu nantinya akan hampir sama dengan penelitian kuantitatif, misalnya eksperimen. Itu hampir sama sebetulnya nih. Cuman bedanya
di penelitian pengembangan sendiri nanti ada uji sebelumnya. Jadi ada uji instrumen. Instrumen itu nanti diuji dia lebih banyak gitu dibandingkan penelitian kuanti tadi yang eksperimen. Kalau misalkan pengembangan kan dia ada uji materi dulu, ada uji bahasa dulu, ada uji produknya dulu gitu. Tapi kalau untuk analisis data penelitiannya itu sebetulnya hampir sama dengan kuantitatif yang eksperimen gitu sebetulnya. Tipsnya, eh, tips ya tadi nanyanya. Ya Bu, jadi ya supaya apa gampang gitu Bu, nentuin uji-ujinya gitu tuh, uji apa yang akan diujikan gitu tuh Bu. Eh, Tipsnya untuk gampang menentukan apa itu pengembangan kamunya berbasiskan apa dulu. Misalnya eh, pengembangannya, penelitian pengembangannya ini tadi dia itu kan sama, misalnya sama dengan kuantitatif, berarti kan sama dengan eksperimen. Berarti uji yang dilakukannya itu adalah tadi ada uji T, uji apa gitu ya, tergantung pada hipotesis penelitiannya gitu. Kalau pengembangan sendiri, tipsnya karena prosesnya banyak, kalau menurut saya hanya melakukan uji T aja juga cukup kalau menurut saya gitu. Jadi nggak harus sampai ke efektivitas yang sampai melihat tingkat efektivitasnya dan sebagainya. Itu kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalnya uji normalitas yang itu mah masih tetap dilakukan kan Bu? Iya, itu mah tetap. Nah, untuk uji tadi normalitas, homogenitas, itu tuh adalah uji prasyarat namanya. Jadi uji prasyarat itu dilakukannya sebelum nih kita menentukan parametrik atau non-parametrik. Kan ya? Kan ada data penelitian. Kalau datanya itu dia berbentuk kuanti, berarti kita lakukan uji prasyarat dulu, normalitas, homogenitas. Barulah kalau dia itu datanya normal dan homogen, kalian lakukannya uji parametrik. Contohnya kayak uji T, korelasi, regresi. Nah, tapi kalau misalkan dia datanya itu dia tidak normal ataupun tidak homogen, berarti lakukanlah uji non-parametrik gitu. Jadi wajib kalau normalitas tambah homogenitas mah gitu hukumnya. Gitu. Itu mungkin Baik, ya Bu, terima kasih Bu. ya Masih sama-sama. sedikit. Dari Anissa dan juga Ibu Rahma yang telah menjawab pertanyaan. Apakah ada lagi yang ingin ditanya dari prodi lain mungkin? Apa ada yang ingin ditanyakan? Prodi PJKS, ada yang ingin ditanyakan? Atau PBK, pendidikan fisika? Udah pada buat proposal atau belum kalian? Sudah Dari Bu, Belum, tapi Bu. isi lagi. mana yang belum tadi? Prodi mana? Saya belum bikin, Bu. Belum bikin proposal. Belum bikin proposal. Karena saya belum dapat ACC judul dari dosen pembimbing. Oh gitu. Tapi udah dapet pembimbingnya siapa? Mohon izin Ibu, belum dapat karena ini mahasiswa dari Brebes Tanjung. Oh oke. Belum. Siap. Yang judulnya sudah Ais ajukan ke Ibu. Oh oke oke. Oke siap. Berarti besok ya, Neng. Saya nggak berangkat hari ini kebetulan. Oke. Ya sudah. Berarti kalau misalkan yang belum dapat, belum buat, belum buat proposal, berarti kalian segeralah buat proposal. Terus ajukan dan diskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing berarti ya. Kalau selain tadi, selain PJKR rata-rata udah buat belum? PBK, fisika, gimana? Belum ada yang ambil SK, Bu. Belum ada yang mencetak SK kalau PJKR. Baru PGSD Oh, dan PBK. Dan fisika baru oh, mahasiswa.
Oh gitu, ya sudah. Berarti segera ya, teman-teman, segera mengambil SK-nya, segera melakukan proses bimbingan. Kalau udah semester 8 mah jangan betah-betah di kampus. Jadi cepet-cepet hengkang gitu maksudnya. Saya bukan ngusir, tapi biar kalian terpacu untuk segera menyelesaikan studi kalian gitu. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Kayaknya pusing ya materinya ya. Iya, kayaknya Bu, apalagi Mm-mm, siang-siang bulan puasa. betul. Kalau malam nanti ngantuk, sebetulnya. Zoomnya Iya, biar nggak pusing. Kenapa? sudah katanya Bu, biar nggak pusing. Oh, ya Allah si Ade ya yang ini kesayangan Pak Miki nih kayaknya. Saya suka denger. Barusan I scroll daftar peserta, ada juga yang dari fakultas lain, dari Oh, fakultas hukum. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan? oh ya boleh. Ada nggak kalian? Hayo. Oh iya, betul ya. Kalau misalkan kalian nanti udah buat proposal, terus dalam masa pembuatannya bingung, walaupun nih tiba-tiba, aduh Bu, kan saya bukan mahasiswa PGSD, Ibu dari PGSD, saya mau ngobrol nggak enak gitu, nggak apa-apa. Kalau misalkan saya lagi nggak sibuk, dan ada waktu mah pasti saya layani gitu untuk kalian ngobrol. Bu, kira-kira saya punya judul ini, kira-kira teknik analisis data apa ya Bu yang tepat untuk judul saya ini gitu. Atau udah nih udah kalian udah dapetin data penelitiannya, terus kalian bingung cara ngolah datanya. Nah, itu juga boleh. Bu Rohma boleh nggak ya, eh, saya privat belajar gitu. Itu boleh, silakan. Selagi saya ada waktu, selagi saya ada kesempatan, mangga silahkan boleh hubungi saya gitu. Terbuka untuk semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Ais. Dan Oke, nggak ada yang tanya lagi Ais kayaknya anak-anaknya. Mau nanya tapi bingung, Bu. Ya, Syarif mah nanti ya, saya kasih dulu SK-nya ya. Besok Siap, Bu. ke Siap, siap, siap. Insya Allah saya ke kampus, nanti saya serahkan. Hari ini soalnya ada keperluan, jadi tidak bisa ke kampus. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Ya udah sepertinya Neng tidak. Ais. Ditutup Iya, aja tuh Neng, berarti daripada kita diem-dieman gak sih Neng? baik Bu. Terima kasih banyak kepada Ibu Rahmatun Nabilah MPD yang sudah menyempatkan waktunya dan juga ilmunya untuk webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Risa Herdiana Bastian, MPD AIVP, yang sudah mengizinkan saya untuk menjadi moderator sesi tanya jawab pada kali ini. Kepada peserta dan semua yang berpihak, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Aisyah Handri Lianawati Sindu, izin pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan live dulu. Kebetulan tadi ada titipan dari Pak Risa. Ini Neng, screenshot apa? Screenshot ya, Bu. Iya, screenshot foto. Kita baru semuanya keluar mukanya. Dima diem-diem aja. Ayo dibuka dulu Ibu, kameranya. Ibu mau izin join join Zoom-nya di HP, Bu. Nggak apa-apa di screenshot-nya lewat HP, tabu. Saya aja berarti atau Nengnya. Baik, baik, Bu. Ais pandu aja. Tapi suruh pada ini dulu ah. Buka kamera dulu. Ayo. Baik, ayo. Nah, dibuka dulu kameranya, kita on cam untuk dokumentasi.
Yang belum buka kamera, Ais absen ya. Teh Anissa Amelia, Teh Cusno, Teh Deci, Kak Deni, Devina, Dimas. Semuanya mari on cam dulu. Oke, yuk semuanya dibuka dulu kameranya sebentar. Yang lagi persiapan bikin kolak, berarti sebentar dulu ya, ditunda dulu bikin kolaknya. Foto dulu sebentar. Oke, dimulai aja kali ya. Saya screenshot dari eh, layar yang pertama. Oke, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke layar yang Layar kedua. Wait, satu, tiga. Oke, lanjut ke layar yang ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah, Neng Ais. Terima kasih. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Mangga boleh keluar dari Terima Zoom kasih meeting. semuanya. Makasih Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.